Dengar nggak sayang? Sebenarnya majikan saya ini baik nih. Lah kenapa kamu nggak mau Rinio? Tidak apa-apa kayak gitu. Lah kenapa kamu nggak mau Rinio? Soalnya di sini tuh Miss kan lah orang mereka, terus kan nyonya sama Insang kan selalu kerja, jadi saya di rumah sendiri. Kadang saya suka takut sendiri gitu loh Miss, nggak ada kerjaan kadang. Loh, kerjaanmu enak kok malah takut. Pengalaman yang baru lagi. Malah takut di rumah majikan dewean piye to, Nduk? Harusnya kan seneng bebas. Ntar kamu di luar sana dapat majikan yang nggak baik. Hah? Ayo, kecuali majikannya nggak baik loh. Gimana ya Miss, soalnya saya tuh nggak baik banget ini. Sinyalmu kecepet nih to, Nduk. Sinyalmu, Nduk. Sinyalmu jelek banget loh, Nduk. Sayang? Jelas nggak Miss? Hah? Halo? Majikan saya ini baik banget, alhamdulillah Miss. Lah majikanmu baik, kenapa kamu mau tinggalkan, Dok? Miss, saya itu kadang kalau nggak ada kerjaan itu suka bingung sendiri, Miss. Kayak nggak enak. Kue engko, untuk majikan baru kerjaannya oke, ngeluh dasmu. Bangun pagi sampai tengah malam diomelin. Insya Allah, misalnya saya sudah pernah kayak gitu, makanya saya dapat majikan kayak gini, kayak rasanya kayak nggak kulino gitu loh, Miss. Oke, nggak apa-apa wes. Iki oke, teman-temanmu sing ate ngijoli awakmu ganteni kamu itu loh. Kapan kamu finishnya mau digantiin sama teman-temanmu yang lain iki? Iya, bulan 6 saya nanti tak tanya majikan saya. Itu majikan saya itu kan yang laki-laki dia bos besar, terus yang perempuan itu majikan saya guru gitu loh, Miss. Makanya kamu ngomong sama majikan, tak carikan temanku dadai gitu ya. Oke, koncomu sing ngate ngenteni. Iya, misalnya gimana ya, Miss? Kadang saya juga takut sendiri, takut hantu aku, Miss. Lah kok takut hantu? Kan kadang majikan saya pulang malam-malam. Lah, saya sendiri di rumah. Saiki pulang malam-malam apa hubungannya karo hantu, Nduk? Masya Allah. Pedih aku, Miss. Rumah ibu lantai 3, kayak aku sendiri. Ya ngrungokne Miss Yuni bendina bengok-bengok lek hantune wedi kabeh. Hah? Ya. Aduh, iki arek-arek enek sing sambat kerja gak leren blas. Iki malah leha-leha wedi karo hantu iki lho. Piye? Ya Allah, Miss, tenan, Miss. Aku sih bersyukur banget, Miss, kerja di sini. Soalnya kerjanya nyantai. Terus kadang majikan, kadang makan di rumah, kadang enggak, kayak gitu. Aduh, iki podcast pertama iki enek Mbak takut hantu di rumah majikan. Aku pengen kerja yang kayak ada niat. Soalnya kalau di rumah suka bosan, kayak nggak ada gerakan. Kayak gimana ya, Miss? Tak kasih tahu ya sayang, di Hongkong nggak ada Mbak Kunti, Mbak Kunti itu cuman kerasannya di Indonesia saja. Mbak Kunti nggak ada di Hongkong. Mas Pocong juga nggak ke sana sayang. Hah? Tenan, Miss, aku Sudahlah kalau gitu. Ya wes rapopo wes. Ya ngomong seapi-api tapi 3 bulan sebelumnya ya sayang ya, jangan terlalu awal ya. Kalau saya cari majikan di Miss Juni boleh? Boleh, kamu datang di tempatnya Koko. Tapi jangan bilang kamu cari majikan lagi karena bosen nggak ada kerjaan di rumah majikan loh, Nduk. Nggak ada yang mau sama kamu loh. Iya, nggak ada yang mau sama kamu. Oh, ya majikanku kayak gini. Jadi kamu bosan nggak kerja di sini kayak gitu?
Ya nggak usah ngomong kayak gitu, bilang aja pingin cari majikan baru kan sudah finish kontrak. Majikan masih mau renew, iya masih mau renew, tapi saya pingin cari jaga anak yang sudah dewasa yang ada orangnya di rumah, bilang gitu aja. Atau jaga nenek. Oh, itu loh Miss. Aku mau jaga anak, soalnya kan dulu aku juga itu jaga anak. Jadi kan kalau jaga anak kan ada yang bisa diajak bicara kayak gitu loh Miss. Jadi ada aktivitasnya. Kalau sendiri tuh ya ngomong aja pingin jaga anak gitu aja, ngomong sama Koko pingin jaga anak, soalnya di sana nggak ada anaknya, aktivitasnya sama terus. Kalau jaga anak, awas sing kau jaga anak sambat ngeterne les, ngeterne sekolah, ngeterne sembarang-barang, pokoknya sambat awan temi. Hah? enggak, soalnya saya dulu juga kayak gitu, maksudnya pernah soro gitu loh Miss. Ya wes, kalau anak Koko ya, udah punya nomor Koko belum? Belum Miss. Oke, tak kasih nomor Koko sekarang ya. Ya Miss, makasih. Oke, Miss. terima kasih sayang. Itu Miss, maaf Miss, saya mau tanya, kalau misalnya ya pulang, kalau saya ngomongnya nanti kalau udah 3 bulan kan, bulan 3 itu bilang pulang, terus saya cuti 2 minggu gitu Miss. Tergantung dari majikan baru, Dok. Majikan baru ngizinin kamu pulang nggak? Kalau majikan baru nggak ngizinin kamu pulang ya nggak apa-apa. Nunggu di PT lagi, nah proses lagi, ruwet lagi kamu. Oh, itu ya Miss. Iya, kalau ada majikan mau nggak ada masalah. Kalau nggak ada majikan mau ngizinin kamu cuti 2 minggu, ya kamu pulang Indonesia sendiri dong. Ntar balik ruwet lagi prosesnya. Oh iya. Nanti saya bilang sama majikan saya kalau mau jadi baru, soalnya di sini tuh juga boleh sholat Miss. Alhamdulillahnya boleh sholat juga. Lah yo di situ lo enak boleh sholat sendirian. Mbak Kunti nggak kesana sayang. Aduh Miss. Duh, Mbak Kunti nggak kesana kan kamu sholat di situ. Masa kalah sama Mbak Kunti? Hah? Kayak gimana ya Miss? Lu ya nggak tahu kamu sayang. Tapi Mbak Kunti nggak akan pecicilan gonamu wedi mau sholati. Ya kayak punya perasaan kayak gimana Miss, kayak kita kan nggak ada kerjaan, terus lihat majikan kerja pagi pulang malam itu kayak nggak enak gitu loh Miss. Lu ya itu urusannya mereka sayang, nggak ada hubungan sama kamu. Wong sing kerja majikan kok, wong kome majikan ya terserah lah. Dek gak mulai juga terserah lah. Hah? Kan aku mikirnya gini Miss, pembantiku enak, nggak ada kerjaan di rumah, aku mikirnya gitu mah gak penak gitu loh Miss. Itu sekarang majikan tidak memperdebatkan, majikan tidak mempermasalahkan. Lu ya ben toh Mbak, yo enjoy toh. Hah? Lah iki lho, syukure kurang kowe kok. Hati-hati untuk majikan sing gak jelas loh. Ya Allah Miss, benar saya bersyukur banget Miss dapat majikan ini. Alhamdulillah banget, tapi saya tuh pengennya yang banyak kerjaannya gitu loh Miss. Maksudnya banyak aktivitasnya gitu loh Miss. Siap, ya udah tak kasih nomor Koko sekarang juga sayang ya. Ya. Oke. Saya mau yang jaga anak ya Miss. Siap. Terima kasih ya sayang ya. Ya makasih ya Miss. Yuk, waalaikumsalam. Wes Rek, aku rasa engkel-engkelan Rek. Yo wong adeke tetep kepingin ganti majikan kok engko tak seneni dhek melas malah. Wis ora apa-apa lah, dia sendiri kepingin apa itu ganti majikan ya udah nggak apa-apa wis ganti majikan. Karena kalau saya bilang jangan, dia masih tetap ingin pergi, ya udah nggak apa-apa. Jadi inilah yang dikatakan orang itu sawang sinawang penak-penaan. Sawang sinawang penak-penaan. Sekalian lihat saya enak, lihat duduk aja gaya konten untuk duit Miss Yuni. Tapi saya ngelihat kalian enak, ngerungokno ae untuk duit. Salah saya ngomong kayak gitu. Lho iki kerja wae mentongol mendeliki Miss Yuni ae. Enak kamu dengerin saya dapat duit. Lah saya masih ngetokkan abab tenaga dalam, baik jiwa dan raga dan hati mendengarkan curhatan-curhatan kalian. Jadi sawang sinawang kalian lihat saya enak Miss Yuni ngoceh tok untuk duit. Saya ngelihat kamu enak dengerin orang ngoceh dapat duit. Nah, yang tinggal di kota saat ini
selalu ngebayangin tinggal di kampung. Yang di kampung ngebayangin tinggal di kota. Yang di kota ngebayangin tinggal di tepi pantai. Yang di tepi pantai ngebayangin enaknya tinggal di kota. Yang di Indonesia ngebayangin enaknya hidup jadi orang Hongkong. Yang orang Hongkong ngomong di Indonesia enak. Leres napa mboten? Sawang sinawang. Yang punya mobil melihat orang yang punya pesawat enak. Yang punya pesawat lihat pesawat lagi enak. Tapi kalian lupa bahwa ada orang yang bersyukur hanya punya sandal. Kenapa? Karena dia lihatnya bukan yang punya sepeda atau sepeda motor atau mobil. Dia pakai sandal sudah syukur alhamdulillah. Ada orang naik mobil tapi nggak pakai sandal karena kakinya cacat. Leres apa leres? Jadi ada orang naik mobil tapi nggak punya kaki. Makanya kita sudah dikasih Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bermanfaat, sudah syukur alhamdulillah. Sawang sinawang. Sayang lihat sampean penak, pean lihat yang lainnya penak. Sayang lihat sampean penak, pean lihat aku penak. Jadi sawang sinawang, enak ngeliat-ngeliatan kok. Bener, enak-enak ngeliatan kok. Karena kita tidak perlu proses saat melihat. Udahlah, percayalah. Sekalian punya rumah di kota, bosen ngebayangin rumah di kampung, seret beli rumah di kampung. Udah dapat rumah di kampung. Ini kebahagiaannya sementara, Mbak. Samen bisa memiliki rumah di kampung atau samen bisa memiliki rumah di kota. Kebahagiaan ini sementara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Akan bosen lagi kalau tidak diiringi dengan syukur. Kalau tidak diiringi dengan syukur, kita akan bosen lagi, Mbak. Wes toh, kue punya omah dek kuta, omah dek sini. Kalau syukurnya kurang, tetap dimanapun kamu berada nggak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukuri. Bener nggak sih? Saya di Indonesia, kalau saya bandingkan dengan pendapatan saya saat ada di Hong Kong, itu lebih banyakan di Hong Kong, berlipat-lipat ganda. Karena di sana sinyalnya bagus dan dashboard saya dashboard saya itu naik melenting. Saat saya pulang Indonesia nggak ada, Mbak. Turun drastis, sinyal megap-megap, melet-melet, jepat-jepat. Tapi saya diajarin sama ibu saya untuk bersyukur dengan apa yang saya punya. Pendapatan saya tidak banyak, tapi saya di sini bisa menguruskan tubuh, bisa menguruskan tulang, bukan menguruskan tulang ya. Iso kuru ngono lho. Dek ini iso kuru aku mangane sego jagung, saya tak ngombe banyu. Karena di sini saya makannya sego jagung. Kalau di Hong Kong saya makannya enak-enak terus, saya sambil ngombe. Kalau saya cuma mengejar harta saja, saya akan balik lagi ke Hong Kong secepat mungkin. Saya nggak peduli suami saya suka di Indonesia atau enggak. Ya karena saya mensyukuri ya. Ya dapat YouTube-nya sedikit, ya nggak apa-apa. Nanti balik Hong Kong lagi kan banyak. Kalau balik Hong Kong nggak banyak, ya disyukurin, cari lagi kerja. Seperti itu kan. Jadi nikmat uang itu saat kita bisa bersyukur. Kamu punya 100 juta pun, kalau nggak ada rasa syukurnya, nggak bisa, nggak ada nilainya. Ada orang bilang, kayak saya bilang, saya sendiri nih, saudara saya ngomong, saya beli emas, kan saya beli emas nih, beli logam, emas logam gitu. Terus ada saudara saya ngomong yang di Hong Kong, Miss, kenapa sekarang beli emas? Emas lo lagi mahal sekarang. Lah saya bilang, lah sekarang saya punya uang pas emasnya mahal. Lah giliran emas murah saya nggak punya uang. Bener nggak sih?
Jadi memang harus bersyukur. Memang nilainya ya rezekiku pas Mas larang. Lah pas Mas murah ada duit. Ya buat teman-teman di sini bisa difahami ya. Kita sawang sinawang ngelihat satunya bahagia, ngelihat satunya bahagia. Dan kita ngelihat diri kita sendiri nggak bahagia. Ya jangan kayak gitu. Kita harus bahagia, ngelihat orang lain bahagia, kita harus bahagia juga. Jangan sampai membahagiakan orang lain, diri sendiri nggak bahagia. Ya, apa meneh nyenono bojo sing nggak jelas. Jadi bisa difahami ya. Ya, jadi bisa difahami teman-teman ya, rasa syukur itu sangat berarti sekali, sangat berharga sekali dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki tapi kita nggak bersyukur, itu percuma. Kita memiliki segalanya tapi rasa syukurnya nggak ada sama sekali, kita nggak akan bisa memiliki apapun itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, lakukan yang terbaik, dan saya yakin setiap tindakan kita, setiap kelakuan kita, setiap cita-cita kita itu diberkati Tuhan jika kita bisa mensyukuri apa yang kita punya, saat kita bisa bersyukur dengan segala yang kita punya, termasuk kesusahan kita. Jadi saat saya sakit itu saya marah sekali, tapi ya masa iya saya sudah sehat 30 tahun lebih, giliran ditaruh di ranjang 2 bulan aja saya sudah marah-marah, bener nggak? Walaupun pada kenyataannya saya nggak terima juga. Tuhan, saya ini sudah baik loh, kenapa? Kenapa? Saya tuh kenapa kok ada ujian seperti ini Tuhan? Ya jadinya mau gimana lagi? Jadi buat teman-teman, saya sangat ingin mengajarkan rasa syukur buat teman-teman yang lainnya. Halo? Iya Mbak?